Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, salam sehat untuk kita semua. Menjumpai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, melewati layanan renungan harian Majelis Resort GKI Pulang Pisau bersama saya Pendeta Agadis Mihati. Adapun firman Tuhan pada saat ini dari Amsal pasal yang ke-8 ayat pertama sampai yang ke-21. Kami membaca ayat yang ke-10, 11, dan 19. Wejangan hikmat. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata, apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Ayat yang ke-19, buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam. Siapapun kita, pasti ada kebanggaan ketika kita berhasil menyelesaikan pendidikan kita atau ketika karir kita semakin menanjak. Begitu juga ketika putra-putri kita memiliki suatu kecerdasan dalam menuntut ilmu. Itu tidak salah, karena sesuai dengan kemajuan zaman. Persaingan mencari dan mendapatkan pekerjaan memang memerlukan SDM. Melewati firman Tuhan pada saat ini kita diajak untuk tidak hanya cerdas pandai, tetapi memiliki hikmat, yang tujuannya adalah untuk kebaikan bagi kita semua. Hikmat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memiliki dua arti utama, kebijaksanaan, kearifan, dan kesaktian atau kekuatan gaib. Hikmat menurut Alkitab kemampuan untuk memahami dan menerapkan pengetahuan dengan benar, terutama dalam konteks spiritual dan moral, kemampuan untuk memahami dan mengaplikasikan tentang jalan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Hikmat seperti yang diungkapkan dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pendidikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Kristus, melewati firman Tuhan pada saat ini, di mana kita bisa melihat yaitu hikmat yang memperdengarkan seruannya di berbagai tempat. Dikatakan untuk para pria, untuk anak manusia, untuk semua kita, untuk yaitu memperoleh hikmat tentunya. Yang dikatakan bagaimana hikmat itu lebih berharga dari emas dan permata. Oleh karena melewati hikmat itulah kita diberikan kemampuan oleh Allah sendiri bagaimana kehidupan kita yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, baru-baru ini ada pengangkatan tenaga honorer diangkat menjadi P3K. Yang hasilnya tentu untuk meningkatkan taraf hidup dari orang tersebut, dari keluarga tentunya, bahkan juga di mana dari segi mental. Karena apa? Karena tidak lagi khawatir memikirkan apakah saya ini akan terkena PHK sebagai tenaga honorer. Karena apa? Karena sudah ada kepastian yang pasti. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, lebih-lebih melewati firman Tuhan pada saat ini, yaitu di mana yang menghasilkan, yaitu dikatakan di mana kami mengambil firman Tuhan pada saat ini dengan memakai suatu kepanjangan istilah P3K6.
Di mana tiga, pengetahuan, pengertian, pertimbangan. Dan tentu itu semua berasal dari Allah sendiri yang memberikan kemampuan bagaimana pengetahuan, bagaimana pengertian, pertimbangan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari sesuai dengan profesi kita dan juga bagi perjalanan masa depan anak cucu kita sekalian. Yang dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini tentunya memerlukan bagaimana pengertian dan pertimbangan tentunya agar kita pun juga boleh sukses dan berhasil. Dan selanjutnya yang keenam, kebenaran, keadilan, kebijaksanaan, kekuatan, kekayaan, kehormatan. Artinya melewati hikmat itu sendiri menghasilkan bagaimana suatu perjalanan kehidupan kita yang tetap berada di koridor kebenaran, keadilan, dan mendapatkan kebijaksanaan. Tuhan juga yang berikan kita kekuatan, bagaimana pertolongan kasih yang Ia berikan penyertaannya. Begitu juga berkat kekayaan, bahkan kehormatan yang boleh kita dapatkan karena kita boleh hidup berkenan di hadapan Allah. Sehingga hasilnya dikatakan bagaimana buahnya, bagaimana kualitasnya, bahkan buahnya melebihi emas. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, begitu luar biasa firman Tuhan pada saat ini, di mana dengan kepandaian yang kemampuan intelektual kita misalnya, kita sudah bangga, begitu juga keberhasilan, pencapaian dari cita-cita anak cucu kita itu juga membanggakan kita. Terlebih-lebih dalam kehidupan kita yang kita menggabungkan kemampuan, yaitu kemampuan akal pikiran kita dengan akal pikiran kita sebagai manusia dengan hikmat Tuhan, sehingga lebih membanggakan lagi dan buahnya lebih berkualitas bahkan melebihi emas. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa sumber hikmat itu sendiri adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesuslah yang selalu menjadi sumber hikmat bagi kita. Jangan pernah ragu untuk senantiasa meminta hikmat yang datangnya daripada Tuhan dalam menjalani hari-hari kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa dalam Putra Tuhan Yesus Kristus, kami selalu memohon Tuhan berikan kami hikmat yang datangnya daripadamu Tuhan, pengertian yang datangnya daripadamu Tuhan. Kami akui Tuhan, tidak cukup bagi kami menjalani kehidupan ini dengan akal pikiran kami manusia. Tidak cukup bagi kami sekalian dan anak cucu kami sekalian untuk mencapai cita-cita harapan mereka dengan kecerdasan intelektual mereka Tuhan. Kami semuanya, siapapun kami Tuhan, entah orang intelektual ataupun orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan, orang kaya ataupun orang miskin, pejabat atau staf bos, bawahan atau buruh, siapapun kami Tuhan, dan setiap usaha dan pekerjaan kami semua memerlukan hikmat yang datangnya daripadamu Tuhan. Begitu juga dalam hari-hari yang kami jalani, untuk diri kami, keluarga kami masing-masing, berilah kami hikmat dan kebijaksanaan yang datangnya daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami doakan selalu Tuhan, berikan kami kekuatan, kesehatan, berkat yang Tuhan limpahkan melewati segala usaha dan pekerjaan kami dan anak cucu kami sekalian. Dan pada saat ini pula kami doakan bagi jemaat GKI Efrata, jemaat GKI Efrata Jabiren. Kami mohon Tuhanlah yang sebagai sumber berkat bagi mereka,
berkat secara jasmani, rohani, hikmat yang senantiasa Tuhan karuniakan, baik dalam keberadaan mereka sebagai majelis jemaat GKE Ephrata Japiren, demikian juga keberadaan dari panitia dalam rangka pemekaran resort yang ada di Jabiren dan sekitarnya tentunya, dan juga bagi seluruh jemaat yang ada di Jemaat GKE Ephrata Japiren. Biarlah semuanya boleh merasakan bagaimana tuntunan, penyertaan, pertolongan, kasih, kesehatan, berkat yang Tuhan Yesus sediakan. Terima kasih atas semuanya Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.